بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang sama berbahagia, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang kita puji saat kita mendapatkan nikmat, dan Dia juga yang dipuji saat kita mendapatkan musibah. Tidak ada satu pun musibah yang menimpa kecuali di dalamnya ada pelajaran, ada hikmah bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Selawat dan salam senantiasa tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang kita akui sebagai hamba dan utusan Allah, lalu kemudian kita buktikan dengan menerima syariatnya, melaksanakan perintahnya, menjauhi segala larangannya, menerima kabar dari beliau, dan kita tidak menyembah Allah kecuali dengan tuntunannya. Semoga kita termasuk orang yang jujur dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar mengaku sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak peduli dengan agamanya. Baik jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita kiat salat khusyuk. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ibadah yang paling agung, penyembahan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah kita mengucapkan dua kalimat syahadat adalah as-salah. Allah menggandengkan salat dengan mengenalnya, menunjukkan bahwa salat menjadi jalannya orang-orang yang mengaku Allah sebagai sembahannya, menjadi suatu tanda kedustaan bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan negeri akhirat namun dia tidak salat.
Sesungguhnya musibah yang menimpa orang yang tidak salat lebih berat daripada musibah banjir. Musibah orang yang meninggalkan salat lebih berat daripada musibah orang yang tenggelam, orang yang kebakaran, orang yang jatuh pesawat, atau sebutlah Anda, bisa sebut musibah-musibah yang lain. Itu masih ringan, itu masih enteng jika dibandingkan musibah meninggalkan salat. Maka seyogianya orang-orang yang mendapatkan musibah dunia membuat dia semakin dekat kepada Allah. Seharusnya orang-orang yang tertimpa musibah banjir, musibah yang lain, hendaknya mereka menyadari diri sebagai hamba yang lemah, yang butuh akan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Dia butuh akan Zat yang menurunkan hujan. Ya Rabb, kiranya Engkau turunkan hujan yang tidak membawa petaka, ya Allah, karena Dialah pengendalinya. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah lewat pintu sabar dan salat. Maka saya sayangkan kepada diri saya dan kaum muslimin saudara-saudaraku yang sedang tertimpa ujian, rumahnya tergenang air. Mari manfaatkan momen ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa rumah yang mewah, rumah yang luas, jika Allah menghendaki setiap saat kita tidak bisa tempati. Semoga ini menjadi peringatan buat kita untuk semakin sadar diri bahwa kita butuh untuk menyembah Allah. Kita butuh sholat, kita butuh sabar, kita butuh pertolongan Allah. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, musibah-musibah dunia masih ringan jika dibandingkan dengan musibah di negeri akhirat. Musibah dunia kalau kita bersabar kita dapat pahala. Musibah dunia jika kita ridho akan takdir Allah akan mengangkat derajat. Namun orang yang meninggalkan perintah, dia akan semakin jauh dari Allah. Terkait solat ini, musibah yang akan menanti orang-orang yang meninggalkan solat, Allah bertanya kepada mereka di akhirat lewat para malaikatnya, ma salakakum fi saqar? Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Apa penyebabnya kalian masuk neraka Saqar? Mereka pun menjawab, lam nakum minal musallin. Kami dulunya adalah orang yang tidak salat. Maka jemaah yang saya hormati dan saya muliakan, jadikan salat adalah tempat mengadunya kita kepada Allah. Jadikan solat adalah curhatnya kita kepada Allah. Sebagaimana Nabi pernah berpesan kepada Bilal, arihna ya Bilal bis solat. Istirahatkan kami wahai Bilal dengan solat. Betul-betul solat menjadi ketenangan hati. Benar-benar solat menjadi kekuatan hati bagi orang-orang beriman. Dengan cara apa lagi Allah menggerakkan kita untuk dekat kepadanya? Sungguh di antara hikmah-hikmah musibah, di antara hikmah-hikmah musibah, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Hendaknya orang-orang yang cerdas dan berakal mengambil pelajaran dari kejadian. Hujan tidak turun dengan sendirinya.
Dia turun atas perintah Allah. Fa'alul lima yurid. Dia lakukan apa yang dia mau. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Dialah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan. Was samaa'a binaa'a. Dan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i maa'a. Lalu Allah menurunkan hujan dari langit. Dialah yang menurunkan hujan. Dialah pengendalinya. Dia melebihkan kadarnya agar manusia berfikir, agar manusia mau memanggilnya. Ya Rabb, ya Allah, hentikan hujan ini. Kadarkan sesuai dengan kebutuhan kami. Kan begitu di zaman Nabi. Nabi sedang khutbah di hari Jumat. Dalam keadaan Nabi berkhutbah, tiba-tiba di antara jamaah ya dari kaum Badui berdiri. Ya Rasulullah, mohon kiranya kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Tanaman telah kering dan mati. Ternak-ternak kami mati karena kekurangan air. Sudilah Anda berdoa kepada Allah. Dalam keadaan Nabi berkhutbah, beliau mengangkat tangannya, memohon kepada Allah kiranya Allah menurunkan hujan. Nabi belum selesai doanya, belum diturunkan tangannya, terkumpul awan, dan saat itu juga turun hujan dengan sangat derasnya. Masyarakat yang paling awan sekalipun, masyarakat yang paling terpinggir sekalipun di zaman Nabi paham bahwa yang menurunkan hujan adalah Allah. Bukan sekedar perakiraan cuaca, bukan turun dengan sendirinya. Perakiraan cuaca nggak salah, itu pendekatan, itu perkiraan, itu ilmu Allah juga. Terus sehari, setiap hari sampai 7 hari, datang Jumat berikutnya hujan tidak berhenti. Apa yang terjadi? Tanaman hanyut di bawah air, ternak-ternak di bawah banjir. Subhanallah, lebih kadarnya, lebih dari yang dibutuhkan. Di hari Jumat lagi Nabi sedang berkhutbah, kembali mereka memanggil Rasul dalam keadaan Nabi berkhutbah. Ya Rasulullah, tanaman-tanaman kami hancur, hewan ternak kami di bawah air karena banjir. 1 pekan tidak berhenti-henti hujan. Nabi pun mengangkat tangannya, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, jangan pas di atas kami. Turunkan di lereng-lereng gunung, turunkan di lembah-lembah. Belum Nabi turunkan tangannya, awan sudah mulai berpencar, mulai terang saat itu juga, dan hujan pun berhenti. Coba lihat, orang-orang soleh terdahulu sangat paham bahwa gejala-gejala alam dan kejadian-kejadian alam itu semua adalah pengaturan dari Allah. Tidak ada yang lepas dari pengaturannya. Bahkan tidak akan jatuh setetes air hujan dari langit, setetes pun tanpa izin darinya. Lalu kenapa kemudian Allah lebihkan kadarnya, yang membuat kita meninggalkan rumah-rumah kita? Kita pun secara terpaksa mau tidak mau mendatangi rumah-rumah Allah. Semoga itu adalah bentuk hentakan dari Allah agar kita mari meramaikan rumah Allah. Mari kita kembali kepada Allah. Bahwa tidak ada tempat kembali kecuali hanya kepada Allah. Semoga saja ya kita terpanggil dan datang di rumah Allah, bukan hanya fisiknya di rumah Allah, tapi juga batinnya bersama rumah Allah Subhanahu wa taala. Rajulun mu'allakun fil masajid, yakni ya orang-orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Maka saya berikan nasihat untuk saya dan kita semua, khususnya kita yang mendapat musibah, mari lewat musibah ini kita jaga sholat,
Apalagi sekarang kita sudah ada di masjid. Mari ambil wudhu ta, tarik sarung ta, ambil jilbab ta, untuk kemudian sholat. Mari turun ke bawah, tapi sama-sama kita beribadah. Semoga ini menjadi renungan buat kita. Ini belum apa-apa, kita masih ada tempat lari. Dan biasanya kalau peringatan yang ringan tidak memberi pengaruh, tidak ngaruh kata orang, Allah biasanya tambah. Lihat, semoga tidak. Semoga tidak. Alam ini kalau terlalu kotor, Allah akan cuci. Sebagaimana rumah kita kalau kotor, segera kita bersihkan. Allah tidak ridho jika buminya diisi dengan maksiat. Dan salah satu bentuk maksiat yang sangat besar adalah ketika orang-orang meninggalkan ibadah sholat. Para ulama sepakat tanpa ada silang pendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada orang yang membunuh. Orang yang meninggalkan sholat lebih besar hukumnya daripada orang yang korupsi. Orang yang meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada orang yang berzina. Wal'iyadzubillah. Orang yang meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Lalu kemudian mengapa kita mengenteng-entengkan sholat? Mari jamaah, karena Allah kita saling mengingatkan untuk menjaga solat kita. Baik, kita lanjutkan materi seputar solat. Agar solat kita semakin bermakna, agar solat kita semakin berkualitas, kita sudah sampaikan poin yang ke-12. Kiat-kiat solat diantaranya agar tidak duduk iq'a yang tercelah. Sudah kita sampaikan. Karena ada duduk iq'a yang terpuji atau sunnah, yakni duduk di atas lutut, duduk di atas tumit-tumit kita. Kemudian ke-14, di antara kiat-kiat agar kita khusyuk, agar tidak menautkan jari-jari dan menyuarakannya dalam sholat. Sementara sholat bunyi-bunyi begini, bunyi-bunyi. Ini tinggalkan. Ini pertanda dia tidak serius. Mana mungkin dia sementara sholat dia bunyi-bunyi tangan, ya kan? Dan juga sambil sholat dia pasang kancing bajunya, ya kan? Dia perbaiki ininya. Yang seperti ini ditinggalkan. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, demikian pula Imam Ahmad, Al-Hafidz Abu Thahir mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda ahadukum fa ahsana wudu'ahu, tsumma kharaja 'amidan ila al-masjid, fala yushabbikanna yadayhi fa innahu fi shalah." Apabila salah seorang di antara kalian wudu, lalu memperbagus wudunya di rumah, ya, rumah berwudu, perbagus wudunya, kemudian keluar menuju masjid, maka janganlah ia menautkan jari-jarinya. Apa itu menaut? Tautkan, nih gimana itu? Gini ya, ditautkan seperti ini. Sebab hakikatnya ia berada dalam sholat, sudah berjalan ke masjid, ya, mulai keluar dari rumah setelah berwudu, jangan ditautkan jarinya, karena hakikatnya dia sedang sholat. Berarti orang yang sedang sholat agar tidak menautkannya. Nah, larangan menautkan jari-jari dalam sholat dan ketika pergi menuju sholat, ini diriwayatkan dari beberapa jalan. Artinya bukan cuma satu hadis yang melarang.
sedangkan menautkan jari-jari setelah sholat, maka tidak apa-apa. Ini menurut Syekh bin Baz. Kalau sudah selesai salam, ada yang mau nautkan, ya ini dibolehkan. Ini menurut pendapat Syekh bin Baz. Tapi kalau mulai keluar dari rumah menuju masjid sampai sholat sampai selesai, jangan menautkan jari-jari. Jamaah sekalian, dan membunyi-bunyikannya, pelatok-latok, ya, ditinggalkan. Walaupun tadi dari jalan dari rumah ke masjid bunyi-bunyi tangan, ditinggalkan. Kenapa? Karena hakikatnya karena kalian sudah sholat. Ini keutamanya orang apa? Berwudu dari rumah. Kalau tidak berwudu, tidak dapat keutamaan seperti yang disebutkan, bahwa dihukumi seperti orang yang sholat. Pertanyaannya, boleh cerita enggak? Kalau cerita boleh. Ini menautkan tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian berikutnya yang ke-15. Ke-15. Tidak sholat kala makanan telah dihidangkan. Jadi ini Masya Allah, ini ada dapur ini di samping kita, luar biasa ini, sebentar aromanya ini. Sentamar masih kawin. Kamu luar biasa ya. Ini kita apresiasi pengurus kaum muslimin yang menyiapkan makanan untuk kaum muslimin yang sedang mendapat musibah. Bergembiralah dengan apa janji Nabi. Berita gembira bagi orang yang suka gemar memberi makan, apalagi kaum muslimin sedang mendapat musibah, banjir. Kata Nabi, afsus salam, tebarkan salam, wa atmi'ut ta'am, beri makan, wasilul arham, sambung silaturahim, ya, wasallu lillahi wan nasu niyam, wasallu lillahi billaili wan nasu niyam. Salat di malam hari ketika manusia sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat sentosa. Satu diantaranya beri makan. Masya Allah ya, beri makan termasuk amalan ahli surga. Luar biasa. Juga Allah mengatakan, innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi kalian makan untuk mengharapkan wajah Allah semata. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak mengharapkan balasan, ya, bahkan tidak terima kasih sekalipun. Mereka hanya mengharapkan balasan dari Allah. Besarnya pahala orang yang memberi makan karena Allah. Jangankan manusia, anjing saja dikasih minum karena Allah bisa menjadi sebab gugurnya dosa dan kesalahan. Apalagi orang beriman dikasih makan. Jemaah sekalian, maka patut sekali kita bersyukur, ya, adanya kerjasama dan apa namanya ta'awun, ya, di atas dasar takwa dan kebaikan ini. Masya Allah. Saya lanjut. Jadi kalau makanan sudah terhidang di depan mata, azan berkumandang, mana didahulukan? Makan dulu. Lebih baik ingat sholat saat makan daripada ingat makan saat sholat. Walaupun ini ada rinciannya, kita sebutkan sebentar rinciannya. Ada 3 rincian untuk melaksanakan apa yang Nabi sebutkan sebentar. Ada 3 syarat. Baik, kita sebutkan dulu larangannya, hadis yang melarangnya. Hadis riwayat Muslim dari sahabat, dari Ummul Mukminin Aisyah. Ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata bi hadratit ta'am wala wa huwa yudafihu akhbasan." Tidak ada salat ketika makanan telah dihidangkan. Begitu pula tidak ada salat bagi yang menahan kencing dan air besar. Nah, sulit. Bagaimana bisa khusyuk? Allahu Akbar, tahan kencing. Aduh, mau keluar ini. Ya bisa khusyuk. Ada yang mau meletus, tahan kentut, tahan kentutnya. Ini makanya kalau sudah komat mau kencing dulu. Lebih Anda masbuk bahkan tertinggal total pun
Itu jauh lebih baik daripada Anda paksakan masuk sholat dalam keadaan Anda menahan kencing, kentut, buang air besar. Termasuk makanan yang telah dihidangkan. Sama, sebentar ya, ada syaratnya 3. Syarat untuk tinggal makan ada, dan sholat ditunda. Hadis yang lain Bukhari Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu anhu disebutkan, idza quddimal asya fabda'u bih qabla an tusallu salatal maghrib wa la taj'alu an asyaikum. Jika makan malam telah disajikan atau tersajikan, maka dahulukanlah makan malam tersebut sebelum sholat maghrib. Wah, ini ada hikmah, ada pelajaran di sini. Berarti para sahabat dulu makan malamnya itu sore sebelum maghrib. Dan ini lebih sehat. Karena orang yang dalam kondisi kekenyangan makan tidak bagus bagi pencernaannya. Wah, ini bukan tempat saya, bukan saya yang harus mengkaji. Tapi begitulah penjelasan yang sering kita dengar. Kalau kita lihat penjelasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, petaka yang menimpa jasad bagi orang yang dalam keadaan kenyang langsung tidur, itu bahaya sekali. Maka apa yang harus dilakukan? Kalau sudah dalam kondisi kenyang sekali, sementara kita ngantuk, beliau menganjurkan untuk melangkah 100 kali langkah. Wallahu a'lam hikmahnya, karena beliau juga dokter kesehatan fisik, sebagaimana beliau juga dokter hati. Ada buku beliau berjudul Tibbun Nabawi. Subhanallah, beliau tulis obat mulai dari alif sampai ya, A sampai Z, nama-nama obat. Itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ternyata sahabat Nabi makan malamnya sore. Sudah Isya Nabi langsung tidur. Kita sudah Isya masih di mana? Makan warkop jam 12 malam, keadaan purit bencut tidur. Lambat bangun, loyo, capek. Kenapa ini capek sekali? Iya. Karena kita isi perut dalam keadaan kenyang, pencernaan tetap bekerja, yang seharusnya dia sudah istirahat, capek bangun. Karena organ tubuh yang namanya lambung tetap bekerja, yang seharusnya dia sudah istirahat, belum istirahat. Itu juga kenapa Nabi anjurkan padamkan lampu sebelum tidur. Ternyata kalau lampu menyala saat kita tidur, ini kornea mata tetap bekerja. Pokoknya sunnah Nabi sangat dahsyat dan luar biasa. Ya, termasuk persoalan makan. Kita ini kebanyakannya makannya jam berapa, Pak? Sudah Isya ya? Jelas sudah Isya, apalagi ada pengajian begini. Leba Isya. Aduh, langsung metin roh. Itu rawan. Termasuk katanya wallahu alam penyakit diabetes juga bisa menyerang. Baik jamaah. Kata beliau, dan tak perlu tergesa-gesa dengan menyantap makan malam kalian. Kau usah coba buru-buru. Makan malam yang dimaksud di sini, ingat ya, bukan malam pada Isya ya, sebelum maghrib. Bagus kelihatannya untuk diterapkan ya. Malamnya boleh tambah apa ya? Paling buah mungkin ya, yang ringan. Kita tambah malam tambah daging, wih. Tambah kopi, wih, sudah. Baik, nah untuk pelaksanaan apa tadi? Menunda makan, menunda sholat, didahulukan makan, itu ada 3 syarat. Enggak semerta-merta ini ada makanan terhidangkan langsung sebentar sholat. Enggak, ada syaratnya, ada 3. Syarat pertama, makanan telah terhidangkan. 1. Kalau baru mau masih di atas apa? Tungku, ada di sana rumbu-rumbu ini. Sebentar pisolnya belum kena. Harus sudah ada di depan mata. Ada rumbu-rumbu mijukut tunua. Ikan bakar, ikan goreng, ikan kesukaan, makanan ini sudah di depan mata. Sudah air liur sudah mulai ini. Ini 1. Syarat kedua, dalam keadaan butuh makan. Kalau kenyang, tidak tertarik makan, tidak kena. Tidak masuk. Baru saja pulang, baru saja makan, dihidangkan makanan, terdengar azan. Kata Nabi, Pak Ustadz katanya makan dulu. Kamu tidak, kamu baru saja makan. Jelas? Syarat kedua. Yang ketiga, mampu menikmati makanan.
Wah, itu tadi dihidangkan sama. Mampu apa? Menikmati hidangan. Maksudnya kalau makanannya sedang panas, kondisinya tidak memungkinkan untuk dimakan sekarang, maka sholat dulu. Karena Nabi tidak menganjurkan makan makanan yang kondisinya panas. Dititigi Pak Ustaz. Justru jangan. Sabar. Ya tomong kat kebun nanya pakai kipas Ustaz. Depannya kipas. Wah, ini betul-betul tidak sabar betul ini orang. Sabarlah gitu ya. Nah, atau secara syar'i, sementara puasa sunnah ya, anda makanan puasa makan dulu baru ke masjid ya, tidak tentu ya. 3 syarat tadi. Satu apa? Sudah dihidangkan, butuh, dan dalam kondisi makanan tersebut mampu untuk dinikmati karena sudah hangat. Semakin dingin semakin bagus. Jemaah sekalian, saya hormati dan saya muliakan, itu diantara kiat-kiat khusyuk dalam sholat. Lagi berapa menit? Masih ada? Bisa? Berapa? 15 lagi? Alhamdulillah. Kita masuk di kiat berikutnya. Ke-16, menahan kencing dan buang air besar. Alhamdulillah, masing-masing kaum muslim sekarang sudah menyediakan ya sarananya. Tidak perlu pulang ke rumah. Ya, sahabat-sahabat dulu karena tempat buang hajat di rumah-rumah mereka pulang ke rumah. Seperti disebutkan dalam sebuah riwayat, waktu itu sholat duhur ada sahabat yang harus pulang berwudu di rumah. Lalu kembali ke masjid, ternyata masih dijumpai Nabi mengimami sahabat di rakaat pertama, tidak masbuk. Lama nggak sholatnya kalau ini? Lama. Di masjid, orang sudah qomat, sholat dimulai, batal wudunya, pulang ke rumah berwudu, balik lagi masih didapat rakaat pertama. Kalau kita kira-kira rakaat berapa dapat? Bubarnya orang. Sudah bubar ya. Ya mungkin kita tidak bisa seperti itu, setidaknya jangan terlalu cepat. Terkait dengan menahan buang air kecil, buang air besar, dalam hadis riwayat Muslim dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa ia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bi khadrati ta'am wala wa huwa yudafihu al-akhbathan. Tidak ada solat ketika makan telah dihidangkan, begitu pula tidak ada solat bagi yang menahan akhbathan, kencing dan buang air besar. Seperti itu. Ya. Barakallahu fikum. 6. Kata Imam An-Nawawi menjelaskan tentang hikmah larangan menahan kencing dan buang air besar ini. Kata beliau, menahan kencing dan buang air besar termasuk juga kentut ya, mengakibatkan hati seseorang tidak fokus di dalam sholat, dia bisa khusyuk ya, dan khusyuknya jadi tidak sempurna. Maka menahan buang hajat seperti itu dihukumi makruh. Hukumnya apa? Makruh. Sholatnya sah tapi makruh, kecuali kalau ada lepas sedikit, ditahan ada lepas ya, lepas anginnya sedikit, sudah batal sudah. Kalau itu jelas batal. Nah, ini menurut mayoritas ulama Syafi'iyah dan juga ulama lainnya. Berarti ada ulama yang berpendapat tidak batal ya, berarti ada ulama yang berpendapat batal ya. Nah, kemudian kata beliau, jika waktu sholat masih longgar, masih ada waktu luas untuk buang hajat, maka dihukumi makruh. Namun bila waktu sempit untuk sholat, misalnya jika ia makan atau bersuci bisa keluar dari waktu sholat, maka waktu walau dalam keadaan menahan kencing tetap dia diperintah untuk sholat dan tidak boleh menunda. Ya kan? Jelas? Kalau dia makan habis waktu sholat.
Kalau dia pergi buang hajat akan lepas waktu sholat, maka dia tetap sholat dalam keadaan menahan. Ya, kalau masih luas waktunya, ya maka makruh hukumnya dia sholat. 6. Kemudian selanjutnya yang ke-17, di antara kiat-kiat khusyuk dan aturan main di dalam sholat, tidak meludah ke depan atau ke sisi kanannya. Yang biasa kadang tiba-tiba kita flu ya, atau ada dahak tiba-tiba keluar tidak sengaja. Gimana mau diapain ini dahak ini? Ditelan, bisa jadi penyakit misal. Dikumpul di mulut jadi tidak bisa baca ayat, itu malah bahaya. Itu jadi masalah malah, karena Al-Fatihah harus dibaca dengan mulut goyang. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau ada dikumpul ludah di mulut, gimana ini? Tak kali ditelan. Gitu. Maka dibolehkan meludah ke arah kiri. Yang sudah tahu dirinya ingusan, nggak apa-apa bawa tisu, simpang, ya kan? Atau meludah ke mana? Ke arah ke kiri ya, jangan ke depan, jangan ke kiri, kanan, tapi ke kiri. Baru kasih masuk di. Karena ludah bukan najis, dahak bukan najis, ya. Dahak, ludah bukan najis. Indahnya nih agama ya, semua ada aturannya. Dan Anda tidak akan jumpai ya ada agama seperti Islam. Indah sekali, luar biasa. Barakallahu fiik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia menyatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat dahak di arah kiblat. Berarti ada orang buang dahak ke arah depan. Jadi Nabi lihat ada dahak di arah kiblat. Sampai nampak wajah beliau tidak suka akan hal ini. Nabi nggak suka lihat dahak depan masjid di arah kiblat. Nah, ia pun berdiri dan menghilangkannya dengan tangannya, menunjukkan ketawaduan Nabi. Dia lihat, dia tuh bersihkan dengan tangannya sendiri, nggak suruh-suruh orang. Sambil bersabda, "Inna ahadakum idza qama fi salatihi, fa innahu yunaji rabbahu." Sesungguhnya apabila salah seorang kalian berdiri dalam salatnya, ia tengah berbisik-bisik dengan Rabb-nya, dia sedang bermunajat kepada Rabb-nya Allah Azza wa Jalla. Au inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah. Atau kata beliau, ya, sungguhnya Rabb-nya berada di antara dirinya dan Ka'bah atau kiblat. Nah, fala yabzuqanna ahadukum qibla kiblatihi, maka janganlah salah seorang di antara kalian meludah ke arah kiblat, jangan meludah ke depan karena kiblat ada di depan, ya kan? Walakin ya ayyasarihi, hendaknya dia meludah ke kirinya, ke arah kirinya, au tahta qadamai, atau di antara kedua kakinya. Boleh meludah ke bawah. Kan di zaman Nabi bukan tegel ya. Atau kalau pakai sajadah ya sajadah tas sendiri, apa-apa. Cuma ini kalau tidak paham orang, rantasnya ini orangnya. Daripada kau simpan di mulutmu, mengganggu. Sajadah ya sajadah saya sendiri, apa-apa. Yang penting jangan sajadahnya orang. Di sebelah kiri Nabi bilang, Pak Ustaz, sajadahnya orang. Jangan, namarahin orang. Tidak begitu ya, sajadah tas sendiri. Ya. Kemudian summa akhadha tarafa ridaihi fabasaka fihi, kemudian beliau meraih ujung selendangnya, Nabi punya selendang, kemudian meludah padanya lalu membalikkannya, lantas beliau bersabda, au yaf'al hakadha, atau dia melakukan seperti ini. Dia ambil kain selendangnya baru dia ludah, baru dia balik supaya tidak kelihatan. Inilah ya tertib dan tata cara orang meludah di dalam salat. Tidak boleh ke arah kiblat, tidak ke kanan, tapi ke arah kiri atau di antara kedua kakinya. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menambah
ya, wawasan kita tentang salat dan menjadikan salat kita lebih bermakna, ya, salat yang akan membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal yang paling, ya, menggembirakan kita kelak di akhirat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.